Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah pembaruan dalam pembelajaran kimia. Nah, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua, kita akan membahas tentang hakikat pembaruan atau inovasi pembelajaran. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kira-kira apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu saudara akan dapat menjelaskan tentang inovasi. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan inovasi pembelajaran. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita. Nah, kita akan masuk kepada materi, yaitu hakikat pembaruan ataupun inovasi pembelajaran. Sebelum saya bahas lebih lanjut, nah, kira-kira apa yang ada di benak saudara ketika mendengar kata pembaruan? Ya, bisa sesuatu hal yang baru, ataupun bisa sesuatu hal yang lama tapi diperbarui. Nah, apa sebenarnya? Apakah antara pembaruan ataupun yang sering dikaitkan dengan kata inovasi, ya pembaruan ataupun inovasi itu sama dengan penemuan atau invention? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, pengertian pembaruan ataupun inovasi. Ya, pembaruan itu kita sebut juga sebagai suatu inovasi. Nah, inovasi ya memiliki arti suatu perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru dan memberikan nilai tambah. Oke, berikutnya pengertian menurut ahli yaitu Rogers tahun 1955 mengungkapkan bahwa innovation ya, an innovation is an idea, practice or object that is perceived as new by an individual or other party that will adopt it. Jadi sesuatu ide ya dapat merupakan inovasi itu dapat berupa ide atau pemikiran, kemudian dapat merupakan suatu praktik, proses, kemudian ataupun sesuatu hal atau benda ya yang dapat diterima oleh orang ya sebagai sesuatu hal yang baru dan sebagian masyarakat akan mengadopsinya. Nah, itu dia tentang inovasi. Jadi sebenarnya ya inovasi itu kira-kira apa bedanya dengan invention? Ada orang yang menyatakan bahwa inovasi itu adalah penemuan sesuatu hal yang baru. Nah, tidak seperti itu. Kenapa? Karena sesungguhnya ya invention atau penemuan itu adalah menemukan sesuatu hal yang belum pernah ada sebelumnya. Itu adalah penemuan. Contoh misalnya, dulu ya kita tahu bahwa Alexander Graham Bell itu menemukan yang namanya telepon. Oke. Kemudian telepon tadi itu digunakan oleh banyak orang, diterima. Nah, sebelumnya orang belum ada nih menemukan telepon. Nah, berarti artinya itu adalah invention. Yang kita katakan sebagai penemuan. Penemuan itu adalah menemukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara kalau innovation, ya, innovation itu adalah memperbaharui sesuatu hal yang sudah ada ya dengan ide dan atau pemikiran kita sehingga kita memberikan nilai tambah yang dapat diterima oleh masyarakat. Kenapa demikian? Misalnya contoh tadi, telepon sudah ditemukan atau diinvention oleh Alexander Graham Bell. Kemudian ilmuwan lain memperbaharui, menginovasi sampailah sekarang ditemukannya Android atau smartphone. Dan perubahan tadi atau innovation tadi itu diterima oleh banyak orang. Nah, itulah yang dikatakan sebagai suatu inovasi. Jadi inovasi itu lebih kepada pengubahan suatu bentuk, ya baik itu fungsi ataupun benda itu sendiri ataupun pemikiran yang baru untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda dan diterima oleh orang banyak. Seperti itu ya. Oke,
Berikutnya kita bahas tentang inovasi dalam pembelajaran. Nah, tadi inovasi saja. Sekarang bagaimana inovasi dalam pembelajaran? Nah, saya ungkapkan dulu kata menjadi inovatif. Ya, menginovasi. Menjadi inovatif ini lebih kepada personnya. Ya, merupakan suatu proses berkreasi atau berpikir dari seseorang ya pastinya kalau ingin menjadi inovatif itu atau membuat suatu inovasi itu adalah suatu proses berkreasi atau berpikir dan kreatif menciptakan penemuan baru dari penemuan yang sudah ada. Jadi inovatif itu atau inovasi itu adalah menemukan sesuatu yang baru dari yang sudah ada. Menginovasi ya, sehingga menghasilkan perubahan dan penambahan nilai manfaat atau makna dalam proses pembelajaran ya. Nah, ini inovasi itu tadi menjadi inovatif. Kemudian jadi lebih kepada istilahnya kreativitas seseorang untuk mengubah sesuatu atau menciptakan sesuatu dari yang sudah ada sehingga sesuatu tadi itu lebih bermanfaat atau memiliki nilai tambah dari yang sebelumnya dan itu diterima oleh masyarakat. Nah, bagaimana dengan inovasi dalam pembelajaran? Inovasi dalam pembelajaran yaitu suatu ide, gagasan ataupun tindakan seperti Rogers tadi ya yang menyatakan ya practice atau tindakan tertentu dalam proses pembelajaran atau pendidikan yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah, kalau inovasi dalam pembelajaran itu lebih cenderung kepada bagaimana cara memberikan solusi-solusi, menemukan sesuatu yang baru yang dapat mengatasi berbagai masalah yang ada di dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Dapat saya contohkan misalnya di masa pandemi virus corona ini. Apa inovasi yang harus dilakukan oleh guru sehingga pembelajaran dapat tetap berlangsung? Maka terjadilah suatu perubahan, yaitu pergantian dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran online. Ya, ini mau tidak mau diterima oleh masyarakat. Nah, guru melakukan inovasi, ya, menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media elektronik, berupa istilahnya itu aplikasi-aplikasi dalam smartphone yang digunakan sebagai bentuk inovasi dalam pembelajaran. Ada juga yang menggunakan video pembelajaran supaya apa? Supaya siswanya lebih mudah mengerti tentang materi yang diajarkan. Dengan menggunakan misalnya aplikasi Google Classroom, app Moodle, WhatsApp, video call dengan menggunakan WhatsApp bisa juga, walaupun mungkin terbatas. Kemudian bisa juga menggunakan Zoom, Webex meeting ya. Jadi banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh pengajar atau inovasi dalam dunia pendidikan untuk mengatasi keterbatasan gerak karena adanya social distancing ya yang membuat kita tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Maka dilakukanlah suatu inovasi dalam menggunakan teknologi dan hadirlah pembelajaran jarak jauh. Nah, ini berbeda. Mungkin di luar negeri orang sudah biasa menggunakan pembelajaran jarak jauh. Jadi suatu inovasi ya. Mungkin hal yang sesuatu hal yang baru ya. Inovasi tadi bisa jadi itu bukan sesuatu hal yang baru tetapi baru saja hadir di dalam suatu masyarakat seperti itu. Jadi tidak istilahnya itu mungkin itu sudah lama tetapi masyarakat itu belum pernah menggunakannya atau sudah pernah sekali seperti itu menggunakan inovasi itu tadi. Nah, itu juga tetap menjadi suatu inovasi meskipun itu bukan sesuatu hal yang baru. Mungkin di luar negeri sana, di negara-negara Eropa, mereka sudah biasa menggunakan blended learning. Kadang tatap muka, kadang belajar online, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri mungkin kampus-kampus besar, ya, atau beberapa kampus itu ada yang sudah menggunakan sistem daring. Tapi ada di suatu daerah, misalnya nih di Riau, itu hanya segelintir orang saja sangat kecil, bagian kecil dari lembaga pendidikan yang melaksanakan pembelajaran secara online. Nah,
Karena di Riau ini rata-rata tidak pernah misalnya melaksanakan pembelajaran secara online. Jadi pembelajaran online tadi itu merupakan suatu pembaharuan atau inovasi dalam dunia pendidikan di Pekanbaru atau Riau. Kenapa? Karena belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Jadi itu sesuatu hal yang baru. Jadi bukan berarti inovasi ini menemukan terus ya, atau istilahnya itu kita mengubah sesuatu yang lama menjadi yang baru, tapi betul-betul belum pernah diterapkan. Tidak juga seperti itu. Mungkin di tempat orang lain sudah pernah diterapkan, di tempat kita tidak. Nah, tetap itu merupakan suatu inovasi. Itu yang perlu diingat. Karena inovasi sesungguhnya itu bersifat subjektif. Tergantung dari orang yang memandangnya. Apakah sesuatu hal itu memang betul-betul menjadi suatu inovasi? Mungkin di luar negeri belajar daring itu udah nggak inovasi lagi. Kenapa? Karena udah biasa. Tapi kalau di kita, Indonesia, khususnya di Riau, itu suatu inovasi. Kenapa? Belum pernah diterapkan. Jadi itu merupakan sesuatu hal yang baru, alias pembaharuan di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi seperti itu. Oke, jadi sifat dari inovasi itu adalah salah satunya subjektif. Ya, tergantung dari pandangan orang yang melihatnya. Baik, kita lanjutkan karakteristik inovasi. Karakteristik inovasi itu ada 5 yang kita bahas ya. Ada 5. Yang pertama itu adalah relative advantage. Manfaatnya itu relatif. Ya. Jadi inovasi itu memiliki manfaat yang relatif, memiliki manfaat tertentu. Ya, inovasi itu harus memiliki suatu manfaat yang berguna bagi masyarakat, bukan hanya bagi seseorang saja. Jadi inovasi itu relatif dalam artian suatu masyarakat itu harus bisa menerima perubahan itu tadi atau inovasi yang dibuat. Kemudian ada compatibility, compatible. Ya, compatible itu dapat diterima. Suatu perubahan yang kita buat dalam proses pembelajaran itu harus dapat diterima oleh orang banyak. Nah, kalau dalam proses pembelajaran ya berarti proses pembelajaran kita tadi ataupun inovasi dalam pembelajaran tadi itu dapat diterima oleh siswa, dapat juga diterima oleh guru, ataupun dapat diterima oleh orang tua siswa. Seperti itu. Tidak hanya karena proses pembelajaran itu multi arah. Siswa guru, guru siswa, siswa juga ada kaitannya dengan lingkungannya. Seperti itu. Jadi harus kompatibel, dapat istilahnya itu seluruh komponen di dalam dunia pendidikan itu dapat menerima perubahan ataupun inovasi yang telah dilakukan. Kemudian ada complexity. Biasanya nih suatu inovasi, semakin kompleks inovasi itu akan semakin sulit diterima oleh masyarakat. Nah, jadi dia tidak boleh kompleks. Tapi biasanya itu lebih sederhana yang dapat bukan tidak boleh kompleks ya, tetapi dia biasanya itu kalau misalnya suatu inovasi itu terlalu kompleks itu akan rumit dan biasanya jarang diterima oleh orang. Nah, sementara inovasi itu harusnya diterima oleh orang banyak. Nah, jadi flexibility juga harus dilihat. Kemudian ada triability. Dapat diuji cobakan. Dapat dicobakan. Misalnya nih, kita melakukan inovasi pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran daring di desa. Sementara di desa tadi, itu listrik aja nggak ada. Mungkin itu suatu inovasi, suatu hal yang baru, tapi nggak bisa diuji cobakan. Kenapa? Karena adanya tadi obstacle di dalam proses aplikasinya, implementasinya, sehingga kita tidak bisa melaksanakannya. Jadi suatu inovasi itu juga harus memiliki karakteristik ya, variability, dapat diuji cobakan. Seperti itu. Kemudian observability. Karakteristik inovasi itu harus dapat dilihat hasilnya. Biasanya itu hasilnya jangka pendek. Kenapa? Karena kalau jangka panjang kita tidak tahu, kita tidak bisa mengevaluasi apakah inovasi yang kita lakukan tadi berhasil atau tidak dalam suatu proses pembelajaran. Seperti sekarang kita sudah sekitar 6 bulanan ya, dari bulan Maret itu melaksanakan pembelajaran daring. Kita observasi ketika
UTS, UAS, kita lihat bagaimana perkembangan mahasiswa kita atau siswa kita, apakah bisa menerimanya atau tidak. Itu kita evaluasi, apakah tadi inovasi kita dengan menggunakan misalnya mengajar dengan WhatsApp saja, kemudian memberikan tugas tanpa adanya penjelasan misalnya. Kita lihat ternyata nilai siswa jelek misalnya. Kita kita evaluasi, oh ternyata jelek nih nilai siswa, berarti harus ada lagi inovasi lainnya untuk memperbaiki ini. Jadi proses inovasi itu harus dapat dilihat tingkat keberhasilannya. Gunanya untuk evaluasi ketika inovasi yang dilakukan tadi tidak berhasil, maka harus istilahnya ada pembaruan-pembaruan atau perbaikan-perbaikan untuk memperbaiki inovasi tadi sehingga tujuan pembelajaran kita atau masalah pembelajaran itu dapat dipecahkan. Seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah inovasi dalam proses pembelajaran. Kita bahas dulu yang pertama, pembelajaran inovatif versus pembelajaran tradisional. Nah, ini dia. Di sebelah kiri itu adalah pembelajaran inovatif. Ini ya. Pembelajaran inovatif. Di sini siswa menggunakan komputer. Siswa diajarkan belajar dari alam atau contextual learning. Nah, ini ya mungkin kalau di Amerika sana atau di daerah Jakarta belajar menggunakan komputer mungkin sudah biasa. Tapi kalau di daerah itu kan belum. Berarti itu inovasi. Ya. Pembelajaran inovatif. Oke, adanya pembaruan-pembaruan terhadap proses pembelajaran ya. Di sini kalau dulu misalnya nih di daerah ya, di lingkungan saya itu pembelajarannya bersifat tradisional, alias guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Jadi gurunya menerangkan, siswanya menerima, artinya nih seperti gambar ya. Guru menuangkan seluruh isi pembelajaran itu ke dalam kepala siswa. Jadi guru hanya satu-satunya sebagai sumber belajar. Itu pembelajaran tradisional. Pembelajaran tradisional itu lebih kepada biasanya teacher center learning. Berikutnya yaitu pembelajaran berorientasi pada siswa dan guru. Perhatikan gambar. Di sini di sebelah kiri ini berorientasi kepada guru atau teacher center learning, di mana guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Sementara itu yang di sebelah kanan ya, itu guide on the side. Guru hanya sebagai fasilitator, bahkan ikut di dalam proses siswa tadi membentuk istilahnya itu kerangka berpikirnya, membentuk pemikirannya. Dalam belajar itu guru sebagai motivator, fasilitator. Perhatikan di sini. Siswanya sedang berdiskusi, gurunya juga ikut mengawasi. Nah, ketika misalnya diskusi ada suatu masalah, gurunya mungkin dapat membantu memecahkan permasalahan itu atau membantu mengarahkan ya. Nah, seperti itu. Jadi, itu juga merupakan inovasi dalam proses pembelajaran. Kemudian ada lagi yang ketiga ya. Pembelajaran aktif dan pembelajaran pasif. Kita lihat di sini ada learning pyramid ya. Ini sama seperti Edgar Dell ya, kerucutnya. Jadi selama ini di dalam pembelajaran tradisional sering kita perkuliahan istilahnya itu lecture. Lecture itu adalah lebih kepada ceramah atau seperti pembelajaran tradisional tadi, di mana guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Itu malah porsinya lebih kecil. Seperti itu, ya. Dengan membaca itu bisa 10%, audiovisual 20%, demonstration 30%, discussion 50%, dan practice dengan 75%, serta teach other itu 90%. Paling besar. Artinya tutor sebaya itu juga paling besar. Kenapa? Ketika dia mengajarkan temannya, dia akan memorinya akan mengingat selalu apa yang diajarkannya. Seperti itu. Nah, jadi berdasarkan beberapa hasil riset, siswa itu biasanya hanya bertahan 30 menit dalam belajar. Setelah itu konsentrasinya akan terpecah. Nah, ada juga beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa hanya 40% siswa di dalam kelas itu yang betul-betul fokus mendengarkan guru dalam mengajar. Nah, itulah gunanya proses inovasi. Bagaimana membuat siswa tadi tidak boring,
Karena kalau sudah 30 menit, ini berdasarkan hasil riset ya, itu siswa sudah mulai konsentrasinya berkurang. Nah, itulah gunanya guru tadi menggunakan berbagai metode-metode pembelajaran yang efektif, yang tepat, bergantian, sehingga siswa tadi paham tentang materi yang kita ajarkan seperti itu. Nah, itu dia yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat bagi saudara. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.